Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 1.500 pimpinan badan usaha milik negara BUMN dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat. Prabowo optimis Danantara sebagai lembaga pengelola kekayaan negara memiliki potensi besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center JCC Jakarta pada Senin 28 April 2025. Town Hall Danantara Indonesia 2025 mengusung tema memperkuat kolaborasi dan arah baru BUMN bersama Danantara Indonesia dan dihadiri oleh 1.500 pimpinan badan usaha milik negara BUMN. Town Hall Danantara Indonesia 2025 ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan arah baru BUMN yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia, sejalan dengan visi besar pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara Indonesia. Dalam keterangannya, Prabowo menyampaikan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat. Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa kekayaan Danantara berpotensi menembus 1 triliun US dollar jika dikelola secara optimal. Prabowo juga menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh jajaran direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien maupun yang menyimpang. Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja direksi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian terhadap integritas dan profesionalisme. Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik. Kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Rosan Roslani, mengatakan saat ini sebanyak 844 BUMN telah resmi menjadi bagian dari Danantara. Rosan menekankan bahwa Danantara adalah penjabaran dari pasal 33 UUD 45 yang menekankan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, menurut Rosan, kehadiran Danantara menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Menurut Rosan, hal ini menjadi penting di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi dunia. Rosan juga menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi untuk membentuk Indonesia Incorporated. Jadi kalau total itu ada 844 perusahaan dan itu sudah resmi berada di kepemilikan Danantara sejak 21 Maret
yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap, pertama terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiaso melaporkan.